Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur untuk satu kesempatan lagi yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk kami boleh datang di hadapan-Mu, memberi diri kami dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Imamat pasalnya yang ke-17, dan kita akan sama-sama merenungkan dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembeli lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sudah sebelum aturan tentang persembahan korban yang berpusat di kemah suci atau kemah pertemuan ditetapkan, bangsa Israel mempersembahkan korban di mana saja. Akan tetapi setelah kemah suci didirikan, persembahan korban harus dilakukan di kemah suci, dan yang menyelenggarakan upacara pengorbanan haruslah seorang imam. Pada zaman itu, masyarakat zaman itu biasa mempersembahkan korban kepada jin-jin di padang. Melalui aturan bahwa persembahan korban harus di kemah suci, Allah mencegah umatnya mengikuti kebiasaan kafir itu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa orang Israel tidak boleh menyembeli lembu atau domba atau kambing sendiri? Kita perlu memahami bahwa perintah Tuhan ini diberikan saat bangsa Israel berada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Karena mereka belum menetap, daging binatang ternak terbatas. Oleh karena itu, seluruh daging ternak yang halal dipakai untuk upacara pengorbanan. Bangsa Israel hanya makan daging pada hari raya. Itulah sebabnya, saat mereka bosan memakan mana saja, mereka bersungut-sungut meminta daging kepada Musa. Kita juga perlu menyadari bahwa peraturan pembatasan memakan daging itu hanya bersifat sementara. Setelah mereka memasuki tanah Kanaan, peraturan pembatasan memakan daging itu akan dicabut dan mereka boleh bebas makan daging. Pada zaman ini kita bebas makan daging. Akan tetapi kita harus waspada agar kebebasan kita tidak melampaui batas. Kita tidak boleh mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang memberikan persembahan kepada roh-roh, baik ditujukan kepada para dewa atau ditujukan kepada arwah orang yang sudah mati. Kita harus selalu menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Allah sakit hati bila kita menyembah ilah lain. Hanya Dia yang patut untuk disembah. Dan orang percaya tidak boleh menyembah ilah lain apapun alasannya. Menyembah ilah lain demi mendapatkan kekayaan, kekuasaan, jodoh, popularitas, kesenangan, dan sebagainya adalah terlarang. Walaupun kita bebas memakan apapun dan melakukan apapun, kita harus senantiasa menyadari bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar, yaitu bahwa apa yang kita lakukan tidak boleh menghilangkan kesetiaan kita kepada Allah, sebab hidup kita haruslah memuliakan Allah. Dan sesungguhnya semua batasan itu bukanlah untuk mengekang kita, melainkan untuk memastikan hidup kita teratur, sehingga kita dapat menikmati hidup ini dengan damai dan bebas di dalam anugerah Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari ke depan yang akan Engkau anugerahkan. Terkadang ada godaan, ada tantangan untuk kami menjadi pelaku firman. Namun kami percaya ya Tuhan, dengan pertolongan, tuntunan dari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan memampukan setiap kami,
supaya hidup kami hanya memuliakan Engkau saja. Kami tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tetapi kami hanya melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami, tolonglah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.